Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam video kali ini kita akan menyimpulkan tentang apa itu kalam, kemudian pembagiannya dan juga tanda-tanda dari pembagian kalam. Jadi kita simpulkan jadi satu. Yang pertama, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dinamakan kalam adalah lafadz yang tersusun yang memahamkan serta disengaja. Oke, langsung kita bahas ya, kalam dulu. Jadi tadi disebutkan al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, ya. Jadi kalam itu lafadz. Nah, lafadz itu apa? Lafadz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kayak contohnya zaidun. Nah, dari lafadz zaidun itu kan mengandung huruf hijaiyah berupa za, ya, dal. Maka ketika kok kita mengucapkan zaidun, maka suara yang mengandung huruf hijaiyah tersebut dinamakanlah lafadz. Kemudian kalam itu lafadz yang tersusun. Yang tersusun itu al-murakkab. Nah, al-murakkab itu apa? Al-murakkab itu lafadz yang disusun dari dua lafadz atau lebih. Kayak contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini tersusun dari dua lafadz, yaitu lafadz zaidun dan lafadz qaimun. Maka susunan dari dua lafadz ini dinamakan murakkab. Atau lebih, bisa 3, bisa lebih banyak lagi. Kemudian kalam itu lafadz yang tersusun yang memahamkan. Nah, yang memahamkan itu al-mufid. Al-mufid itu apa? Al-mufid itu ucapan yang dapat dipahami oleh pendengar dan orang yang mengucapkan. Jadi kayak contohnya, qoma zaidun. Zaid telah berdiri. Di situ orang yang mendengarkan dan orang yang mengucapkan langsung paham bahwa Zaid telah berdiri. Atau cukup dipahami oleh pendengar saja. Semisal ada yang bilang Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri. Di situ orang yang mendengarkan langsung paham tanpa menunggu penjelasan lain, maka itu dinamakan mufid. Kemudian bil wad'i. Jadi kalam itu kan tadi lafadz yang tersusun atau murakkab yang memahamkan atau al-mufid serta disengaja atau bil wad'i. Jadi kalam itu kan huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke, kita bahas yang bil wad'i. Jadi bil wad'i itu apa? Bil wad'i itu ucapan yang menggunakan bahasa Arab dan disengaja. Berarti kalau misal ucapannya bukan menggunakan bahasa Arab, berarti dia bukan kalam. Kemudian ucapannya orang yang disengaja. Berarti kalau orang yang nggak sengaja, kayak contohnya orang gila itu kan ucapannya asal-asalan. Maka ucapan orang yang gila itu bukan dinamakan kalam. Juga kayak ucapannya orang yang tidur. Misal orang tidur ngelindur. Lah ngelindur itu kan tidak disengaja. Maka ucapannya orang yang tidur itu bukan dinamakan kalam. Jadi teman-teman perlu diingat, kalam itu adalah al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu lafadz al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memahamkan, bil wad'i dan disengaja. Jadi yang dinamakan kalam itu ini seperti ini. Sedangkan lafadz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah, murakkab itu yang tersusun dari dua lafadz atau lebih, al-mufid itu yang memahamkan bagi pendengar dan juga pengucap atau pendengarnya saja cukup paham. Kalau bil wad'i dia itu ucapan yang menggunakan bahasa Arab dan disengaja. Oke, itu kalam. Kemudian kita bahas yang selanjutnya. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf yang mendatangkan makna. Oke, tadi kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Isim itu apa? Nah, ini. Isim itu kalimat yang menunjukkan makna tanpa disertai zaman. Kalau fi'il, kalimat yang menunjukkan pekerjaan dan disertai zaman. Bedanya kalau isim tidak menggunakan zaman, kalau fi'il menggunakan zaman.
Kayak contohnya yang isim ya, contohnya isim. Zaidun qaimun. Zaid orang yang berdiri. Jadi isim itu kan kalimat yang memiliki makna atau yang menunjukkan makna tanpa disertai zaman. Di sini contohnya Zaidun. Zaidun itu artinya Zaid, nama orang. Berarti kan tidak disertai waktu. Qaimun. Qaimun itu artinya orang yang berdiri. Nah, ini juga tanpa disertai masa. Tapi dari lafadz qaimun itu sudah memiliki makna. Jadi contohnya Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri. Jadi isim itu kalimat yang menunjukkan makna, tapi tidak disertai zaman. Kemudian fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dan disertai zaman. Zamannya ini akhirnya membuat fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madi. Madi itu artinya telah lewat. Kalau fi'il mudhari' ini nanti masa yang ada dalam fi'il mudhari' itu ada 2, ada hal dan mustakbal. Hal itu sedang terjadi, mustakbal itu akan terjadi. Oke, kita bahas dulu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu apa sih? Fi'il madi itu fi'il pada masa atau zaman yang telah lewat. Jadi pekerjaannya itu telah lewat atau telah terjadi sebelum dikabarkan. Jadi kayak contohnya, saya bilang ke kalian, saya mengkabarkan ke kalian, koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Jadi pekerjaan berdiri itu sudah terjadi sebelum saya mengatakan koma Zaidun. Itu yang dinamakan fi'il madi. Jadi kalau di makna Indonesia itu Zaid telah berdiri. Itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' itu fi'il pada zaman hal atau sedang terjadi atau pada zaman mustakbal akan terjadi. Jadi fi'il mudhari' itu bisa diartikan sedang atau akan. Kayak contohnya, yaqumu Zaidun. Zaid sedang atau akan berdiri. Jadi semisal pengen bilang, pengen mengkabarkan ke orang lain bahwa Zaid sedang berdiri. Bisa menggunakan yaqumu Zaidun, menggunakan fi'il mudhari'. Atau juga ingin mengkabarkan Zaid akan berdiri. Sama menggunakan fi'il mudhari', yaitu yaqumu Zaidun. Karena fi'il mudhari' itu bisa memiliki masa sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi penggambaran fi'il mudhari' itu pekerjaannya dilakukan saat dikabarkan atau setelah dikabarkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Nah, fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan perintah pada zaman mustakbal. Zaman mustakbal itu zaman yang akan terjadi. Jadi kayak contohnya kum. Kan fi'il amr itu kan perintah ya. Kum, berdirilah. Maka pekerjaan berdiri itu akan dilakukan setelah diperintahkan. Makanya fi'il amr itu dia memiliki zaman mustakbal, zaman yang akan terjadi. Maksudnya pekerjaan itu akan dilakukan setelah diucapkan kum, kayak gitu. Jadi kum, berdirilah. Maka berdirinya ya setelah diperintahkan atau masih akan dikerjakan, seperti itu. Jadi fi'il itu ada 3 ini. Kemudian huruf. Harfun ja'ali ma'nan. Huruf yang memiliki makna. Jadi huruf yang memiliki makna itu yaitu huruf yang ketika disandingkan dengan lafadz lain baru dia memiliki makna. Kalau dia sendirian, dia nggak memiliki makna. Kayak contohnya huruf yang memiliki makna kayak gini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a taqo sopo Zaidun Zaid wa Amrun lan Amr. Jadi lafadz wa ini dia merupakan huruf yang memiliki makna. Lah huruf yang memiliki makna itu dia akan memiliki makna ketika disambungkan dengan kalimat lain. Jadi di sini wa ini akan memiliki makna dan. Jadi kan di sini datang Zaid dan Umar. Lah dan ini akan timbul maknanya kalau memang disandingkan dengan Zaidun dan Amr.
Kalau semisal wa doang, artinya dat, kan nggak ada maknanya. Jadi huruf itu kalimat yang ketika disandingkan dengan kalimat lain, dia akan memiliki makna. Itu yang dinamakan huruf ja'ali maknan. Jadi nanti ada huruf-huruf yang memang tidak memiliki makna, maka itu bukan termasuk pembagian kalam. Yang termasuk pembagian kalam itu huruf yang memiliki makna. Seperti itu. Kemudian fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Isim itu bisa diketahui dengan tanda khafdi, khafdi itu jar, wat tanwini dan tanda tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi dan juga bisa ditandai dengan masuknya huruf khafat atau huruf jar. Wa hurufil qasami dan huruf qasam. Jadi tanda isim ini. Tanda isim itu yang pertama i'rab jar atau khafat. Kemudian juga bisa ditandai dengan tanwin. Bisa ditandai dengan kemasukan alif lam atau al. Atau kemasukan huruf jar dan juga kemasukan huruf qasam. Oke, langsung ke contoh ya. Oke, contohnya kita ambil dari lafadz yang tadi kita baca aja ya. Nih, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi. Jadi di sini ada wat tanwini. Nah, ini wat tanwini. Di sini kan nunnya di kasroh. Jadi salah satu tanda khafat itu adalah kasroh. Maka wat tanwini ini dia merupakan isim. Salah satu tandanya dia dibaca jar. Nah, nunnya di kasroh ini berarti dia dibaca jar. Maka at-tanwini dia merupakan kalimat isim. Salah satu tandanya yaitu menggunakan huruf jar, menggunakan i'rab jar. Kemudian yang tanwin. Nah, oke, langsung kita cari contoh yang tanwin. Nah, ini ada. Wa qasamuhu salah satun ismun wa fi'lun. Nah, salah satun taknya ini kan di tanwin, maka salah satun ini merupakan isim. Tanda isimnya yaitu dengan tanda di tanwin. Ismun juga dia ditanwin, maka itu menunjukkan bahwa ismun ini merupakan kalimat isim. Kemudian wa fi'lun juga. Wa fi'lun ini dia kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya dia di tanwin. Oke, kemudian tanda isim selanjutnya, kemasukan al atau kemasukan alif lam. Di sini tadi juga banyak contohnya. Kayak contohnya al-lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Al-murakabu, ini kan ada alif lamnya depannya. Al-mufidu, depannya juga ada alif lam. Maka yang ada alif lamnya kayak gini, ini menunjukkan dia itu kalimat isim. Tanda isimnya kemasukan alif dan lam atau al. Kemudian tanda isim selanjutnya, kemasukan huruf jar. Ini kemasukan huruf jar. Oke, langsung kita cari contohnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, di sini ada lafadz bil khafdi. Di sini ada baknya. Kemasukan bak. Bak itu merupakan salah satu huruf khafat. Maka bil khafdi ini tanda isimnya yang pertama dia dibaca jar. Kemasukan huruf jar berupa bak. Dan kemasukan alif lam. Maka al-khafdu ini dia merupakan kalimat isim. Lah untuk isinya huruf jar itu apa aja? Dalam video sebelumnya, huruf jar itu apa aja kan sudah kita bahas ya. Jadi kalau kalian ingin tahu isinya huruf jar itu apa aja, bisa kalian lihat di video tentang tanda kalimat isim. Jadi huruf jar itu isinya min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, lam, ba. Untuk contoh-contohnya sudah saya bahas di video tersebut. Kemudian tanda isim selanjutnya adalah kemasukan huruf qasam. Huruf qasam itu ada wawu, ba, dan ta. Ini juga contoh-contohnya sudah ada di video sebelumnya, bisa kalian lihat langsung. Kemudian tanda fi'il. Tanda fi'il itu ada 4. Qad, sin, saufa, dan ta ta'nis. Lah, qad, sin, saufa, dan ta ta'nis itu ada ketentuannya. Dia bisa menjadi tanda fi'il apa aja. Nah, ketentuannya seperti ini.
Qad. Qad itu dia bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Berarti dia bisa ke fi'il madhi dan mudhari'. Sedangkan sin dan saufa dia hanya bisa masuk ke fi'il mudhari'. Kalau tak taknis, dia hanya bisa masuk ke fi'il madhi. Oke, langsung ke contoh ya. Yang pertama, contohnya qad qama zaidun sama qad yaqumu zaidun. Jadi tanda fi'il qad dia bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Contoh yang masuk ke fi'il madhi. Ini qad qama zaidun. Nah, qad qama ini kan merupakan fi'il madhi. Lah dia kalimat fi'il, tanda fi'ilnya kemasukan qad. Kemudian juga bisa masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yakumu. Jadi qad yakumu zaidun. Yakumu ini dia merupakan fi'il, tanda fi'ilnya kemasukan qad. Sayakumu sama saufa yakumu zaidun. Jadi sin di depan ini loh, sayakumu, sin. Ini merupakan tanda fi'il. Tanda fi'il yakumu. Jadi yakumu itu tanda fi'ilnya kemasukan sin. Saufa yakumu, maka tanda fi'ilnya adalah saufa. Kemudian qomat hindun. Qomat hindun ini tadi tak taknis sakinah itu hanya bisa masuk ke fi'il madhi. Contohnya qomat hindun. Jadi tak yang dibaca sukun ini adalah tak taknis sakinah. Tak taknis, tak yang menunjukkan taknis yang disukun. Sakinah itu maksudnya disukun. Jadi qomat hindun. Oke, kemudian tanda huruf. Kalau tanda huruf itu tidak memiliki tanda isim maupun tanda fi'il. Jadi kan kalau tadi kan tanda isim ada i'rab, jar, tanwin, kemasukan al dan lain sebagainya. Tanda fi'il juga ada qad, sin, saufa, tak taknis. Lah kalau tanda huruf yang memiliki makna ini, dia tidak memiliki tanda isim maupun tanda fi'il. Maka tanda kalimat huruf itu adam atau tidak ada. Dia tidak ada tandanya. Cuman perlu ingat, huruf itu dia bisa memiliki makna ketika memang disambung dengan kalimat lain. Seperti itu. Oke, jadi dalam video ini kita hanya menyimpulkan materi-materi dalam video-video sebelumnya. Jadi ada ini tadi belum kita baca ya, tapi intinya tadi ini tanda-tanda isim dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan catatan kesimpulan ini, bisa langsung tulis di kolom komentar, akan saya berikan catatannya. Oke, sekian, terima kasih.